Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel ini. Hari ini aku akan bahas tentang apa sih bedanya pesantren salaf sama pesantren yang modern. Oke, apa aja perbedaannya? Stay tune terus ya. Oke, video ini ditujukan untuk orang tua murid atau kamu nih yang lagi nonton yang ingin melanjutkan pendidikannya di pesantren. Nah, kenapa video ini pada akhirnya dibuat? Karena belakangan ini, beberapa tahun kebelakang, itu banyak banget orang tua yang nanya ke aku, bagaimana sih cara memilih pesantren yang cocok untuk anaknya nanti gitu, atau ada juga murid yang tanya gitu, gimana sih kak, kakak dulu mondoknya di mana gitu, atau kakak dulu cara pilih pesantrennya gimana gitu. Nah, jadi akan aku jelaskan di video kali ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, disclaimer dulu, aku dulu sekolah di pesantren salaf, salah satu pesantren di Jawa, dan punya adik yang uh, dia itu sekolah di pesantren yang modern. Jadi mungkin kita akan compare dari pembelajaranku sama pembelajarannya dia aja ya. Atau mungkin juga akan berbeda dari pesantren sahabat yang lainnya gitu. Tapi insya Allah kurang lebih sama sih. Nah, jadi menurutku pesantren itu ada dua macam. Yang pertama ada pesantren yang salaf, yang kedua ada pesantren yang modern. Setiap pesantren itu pasti memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Misalnya ada pesantren yang unggul di dalam bahasanya, ada pesantren yang unggul di dalam ekstrakurikulernya, ada pesantren yang unggul di dalam hafalan Al-Qur'annya, ada pesantren yang unggul di dalam membaca kitab kuning, dan lain sebagainya. Tetapi secara garis besar pesantren itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pesantren yang salaf, sama yang kedua pesantren yang modern. Kita bahas dulu dari pesantren yang salaf. Jadi kalau pesantren salaf itu biasanya mereka lebih lama belajarnya, pasti di atas 6 tahun, entah itu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, kenapa dia durasi belajarnya lebih lama? Karena dia itu belajar kitab-kitab kuning dari kitab yang dasar sampai kitab yang paling tinggi tingkatannya. Contohnya aja, seperti kitab yang sekarang aku pegang. Ini ada kitab yang tipis, ada kitab yang agak tebal, dan ada kitab yang tebal. Ini semuanya intinya sama, mereka membahas tentang fikih. Kenapa kita mempelajari, kenapa si santri salaf ini mempelajari semuanya? Karena biar paham banget dari dasarnya sampai penjelasan yang lebih detail. Saya contohkan yang ini ya, aku contohkan ini. Di sini ada kitab takrib. Kitab takrib ini adalah kitab yang penjelasannya itu belum terlalu rinci, masih global. Nah, dari kitab takrib ini disyarahi atau dijelaskan kembali oleh ulama yang lain dalam karangan beliau, namanya kitab Fathul Qorib. Walaupun sebenarnya banyak juga kitab karangan lain yang menjelaskan tentang kitab takrib ini, tapi saya hanya mencontohkan kitab Fathul Qorib aja. Kemudian kitab Fathul Qorib ini mungkin bagi sebagian orang ya masih belum terlalu jelas, masih ada kata-kata yang belum bisa dimengerti. Akhirnya dijelaskan kembali oleh kitab Hikmah, ya, kitab Hikmah dan kitab yang lainnya. Masih banyak banget kitab yang mensyarahi kitab Fathul Qorib. Nah, kalau di dalam pesantren salaf itu kita mempelajari kitab yang seperti ini, kitab-kitab yang tebal-tebal kayak gini, atau minimal tuh kitab yang seperti ini, walaupun yang dasarnya juga tidak kita tinggalkan. Selanjutnya, ada nih pertanyaan juga, gimana kak untuk sekolah negerinya atau sekolah umumnya, bisa nggak nanti dari sekolah salaf, pesantren salaf itu kita kuliah? Bisa, asalkan di pesantren itu ada ada paket C gitu ya, ada paket C untuk jenjang SMA dan paket B untuk jenjang SMP. Tapi ada juga pesantren yang dia tidak menggunakan paket, tapi dia emang benar-benar sekolah negeri. Kalau kita bilangnya sekolah negeri, atau maksudnya itu sekolah umum ijazah pemerintah gitu, itu ada juga. Jadi kalau di salaf biasanya paginya sampai sore, sampai maghrib atau isya itu kita belajar agama, kita belajar kitab-kitab yang ada di pondok. Nanti malamnya baru belajar umum atau belajar kayak sekolah pemerintah gitu, ada belajar matematika, PPKN, bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan nah itu sekolahnya di malam hari. Ini berdasarkan pengalamanku sendiri ya. Gitu. Itu bedanya pesantren salaf. Jadi kalau kalian mau masuk pesantren salaf, coba lihat, mau masuk pesantren salaf dan mau melanjutkan kuliah nanti, lihat dulu pesantrennya itu punya program paket C atau paket B, atau punya program apa ya namanya, kesetaraan gitu loh. Pokoknya dia ada program, dia bisa mengeluarkan ijazah pemerintah lah intinya gitu. Kalau misalkan ada, silahkan kalian masuk ke situ. Tapi kalau misalkan kalian pure nggak mau kuliah nih nanti, yang penting tuh belajar agamanya mendalam, belajar kitab-kitabnya itu sampai hatam gitu. Nah, silahkan kalian memilih pesantren yang salaf. Nah, selanjutnya ada pesantren yang modern. Nah, kalau misalkan pesantren yang modern, biasanya durasi belajarnya atau tahun belajarnya itu sesuai sama sekolah yang pada umumnya. Kalau kalian masuknya lulus SD sampai SMA, jadi SMP SMA di pesantren modern, biasanya kalian akan menempuh pembelajaran selama 6 tahun. Nah, begitu.
Nah, kemudian untuk pembelajaran kitabnya bagaimana Kak? Apakah ada di pesantren modern? Ya pasti ada, tapi biasanya ya, dia tidak belajar kitab yang terlalu mendalam atau yang tebal-tebal seperti yang ini. Biasanya jarang, tapi mungkin ada ya, saya kurang tahu juga. Biasanya mereka belajarnya kitab yang seperti ini sebentar. Guys. Dia belajarnya kitab yang seperti ini, yang kitab-kitab yang tipis kayak gini. Ini kitab yang dipelajari di pondok modern gitu. Nah, jadi kitab yang dipelajarin di sana biasanya kitab-kitab yang dasar. Nah, bukan berarti kitab dasar itu tidak bisa dijadikan dalil atau dasar untuk berargumen bersama masyarakat sekitar ya. Masih bisa gitu. Mungkin tapi tidak yang. Nah, terus pembelajarannya bagaimana? Kalau misalkan di pesantren salaf tadi belajar negerinya atau belajar umumnya itu di malam hari, kalau di pesantren yang modern biasanya pagi hari dia belajar sekolah umum seperti matematika, PPKN, fisika, biologi dan sebagainya itu di pagi hari sampai siang. Nanti setelah itu baru mereka belajar agama, belajar kitab-kitab gitu, ngaji dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang perbandingannya tuh 50/50. 50 belajar ilmu dunia, 50 belajar ilmu agama gitu. Atau bisa juga ada perbandingannya itu 60/40, 60 agama, 40 ilmu dunia, itu bisa. Kalau di salaf dia perbandingannya bukan 50/50, tapi mungkin bisa jadi 90/10. Jadi 90 belajar agama, 10-nya belajar ilmu umum gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau cari pesantren yang nah, contoh dari pesantren salaf itu apa sih? Kalau di Jawa, pesantren salaf contohnya itu Salafiyah Baniil. Kemudian ada Lirboyo Kediri, kemudian ada Sarang, pondoknya Kiai Muhammad Zubair. Nah, jadi kalau pondok salaf itu di Jawa contohnya Salafiyah Baniil, ada Lirboyo Induk di Kediri, ada pondok Sarang di Jawa Tengah, pondoknya Kiai Maimun Zubair. Kemudian kalau yang modern itu contohnya kayak Nur 2 Bulu Lawang di Malang. Kemudian ada Darul Dakwah di Banyil, ada juga Gontor di Ponorogo. Nah guys, jadi di setiap pesantren juga itu biasanya ada kelas tahfidz atau kelas penghafal Al-Quran gitu ya. Kalau misalkan kalian mau menjadi penghafal Al-Quran, mau sekolah pesantren sekaligus menghafal Al-Quran, itu kalian bisa cari tahu program apa aja yang ditawarkan di sana. Apakah ada program tahfidz tersebut atau tidak? Itu bisa kalian tanyakan nanti saat berkunjung atau melalui web yang mereka sediakan di sosmed mereka. Selanjutnya juga ada pesantren yang wajib berbahasa asing gitu ya, seperti Gontor dan Dalwah. Tapi ada juga pesantren yang tidak mewajibkan. Nah, kalau dulu aku belajar tuh nggak wajib berbahasa gitu. Tapi bukan berarti tidak wajib berbahasa, tidak bisa berbahasa gitu ya. Jadi kita masih bisa berbahasa, tapi dalam keseharian kita tidak wajib berbahasa asing gitu. Nah, kalian juga bisa mempertimbangkan kalian mau yang setiap harinya pakai bahasa asing atau yang nggak perlu bahasa asing, dipelajarin aja nanti bisa kita ucapkan di lain hari atau bisa kita pelajari kembali di lain hari, itu terserah kalian. Selanjutnya juga kalian kalau mau pilih pesantren jangan lupa lihat aliran apa yang mereka anut gitu ya, karena banyak banget kan aliran yang ada di Indonesia, yang jalannya Aswaja, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang NU gitu, ada yang Muhammadiyah, LDII, Persis, Syiah dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kalian ketahui juga. Kalau misalkan kalian ternyata kalian adalah penganut Aswaja, jangan sampai kalian ke pesantren-pesantren yang di luar Aswaja seperti itu. Atau misalkan ternyata kalian penganutnya Syiah, jangan sampai kalian juga keluar dari aliran yang sudah kalian tekuni sebelumnya gitu. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang pesantren modern dan pesantren salaf. Sekarang saya mau kasih tips gitu ya, cara memilih pesantren yang sesuai sama kita. Cara yang pertama yaitu pilih 3 pesantren yang cocok ya di media sosial. Kan banyak ya sekarang sudah beredar penjelasan tentang atau profil-profil pesantren yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalian pilih nih, mau pilih pesantren yang salaf atau pesantren yang modern. Setelah kalian pilih nih mau pesantren salaf atau pesantren modern, baru kalian lihat program yang mereka tawarkan. Apakah ada program yang sesuai sama yang kalian inginkan? Misalkan kalian tadi mau dapat program tahfidz, apakah di sana menawarkan program tersebut? Jika iya, bisa kalian masukkan list pesantren yang ingin kalian kunjungi nanti ke depannya gitu. Setelah kalian mendapatkan 3 pesantren yang sudah kalian
cocok kan gitu, sesuaikan sama kebutuhan kalian, kalian bisa mengunjungi salah satu atau ketiga-tiganya gitu. Nah, saat kalian mengunjungi, apa aja sih yang harus kalian cek gitu ya? Kalau menurutku, ini lagi-lagi menurutku, saat kalian mengunjungi, kalian cek cari jadwal kegiatan apa saja yang bisa dilakukan, atau kegiatan apa aja yang akan dilakukan saat mereka sudah mukim atau bertempat tinggal di pesantren tersebut. Misal dari bangun tidur, nanti mereka harus ngapain, sampai mereka tidur di jam berapa, dan setiap harinya mereka tuh ngelakuin apa, itu kalian harus tahu. Selanjutnya, kalian keliling pondoknya, ya, keliling lihat kamarnya, karena biasanya ada kamar yang tidak memperbolehkan membawa kasur. Ya, kalau kalian tidurnya nggak pakai kasur, lebih baik nggak usah di tempat yang kayak gitu. Lihat kamarnya, bisa pakai kasur atau enggak, terus tidurnya sempit-sempitan atau enggak, tapi biasanya emang sempit-sempitan sih. Kemudian yang kedua, kalian cek kamar mandinya, karena ada beberapa pesantren itu yang kamar mandinya minim, karena mereka wajib mandinya di danau misalkan, atau di sungai yang kayak gitu-gitu. Itu tuh masih ada sampai sekarang. Kemudian setelah kalian cek kamarnya, kalian cek kamar mandinya, kalian cek juga dapur atau tempat makannya gitu. Menurutku itu hal yang harus kalian cek saat kalian mengunjungi pesantren tersebut. Nah, sekarang karena aku berdomisilinya di Samarinda gitu ya, kemarin-kemarin ada sih udah mengunjungi beberapa pesantren yang menurutku baik, dan karena backgroundku juga Nahdlatul Ulama ya, yang aswaja banget nih gitu. Nah, jadi pesantren yang menurutku atau rekomendasi yang NU di Samarinda dan sekitarnya, itu yang pertama ada Pondok Syekhuna Holil Sempaja Ujung, itu dia NU dan modern. Yang kedua itu ada Pondok Al-Wa'id di Palarang, dekat stadion Palarang, NU juga, modern juga, dan wajib berbahasa asing sih, Arab dan Inggris. Selanjutnya yang ketiga itu Pondok Nurul Iman Tenggarong di L2 kalau nggak salah. Pondoknya NU juga, belajar kitab-kitab dasar dan yang pasti modern. Untuk pesantren salaf di Samarinda dan sekitarnya aku masih belum ketemu, karena hanya beberapa pesantren aja yang udah aku kunjungin gitu ya. Kalau kalian tahu pesantren salaf di Samarinda dan sekitarnya, coba kalian tolong komen di bawah. Mungkin suatu saat aku bisa mengunjungi pesantren tersebut dan bisa ya kasih rekomendasi ke orang-orang yang akan bertanya ke aku di kemudian hari gitu. Mungkin cukup sekian aja guys, karena ini videonya udah terlalu panjang gitu ya. Ya, kalau misalkan video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like dan subscribe channel ini dan share ke sosial media yang kalian punya. Ya, semoga kalau kalian ingin belajar di pesantren, semoga dipermudah jalannya, semoga dituntaskan belajarnya, dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik setelah lulus dari pesantren tersebut. Udah gitu aja kali ya. Syukran alaikum. Ilalikum.